memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, saat indah aku berhadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan, saat indah aku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Wajah-Mu erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Tuhan,
Jemaat yang sama dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 260, Saya Hidup Bagi Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, dari awal sampai selesainya, jadilah kiranya seturut dengan pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan terus dalam pujian kita. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 257, Kasih Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Jauh
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu, seraya merendahkan hati kami, bahwasanya Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang senantiasa menyatakan kuasa dan pimpinannya dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami yang Tuhan karuniakan. Betapa besar kasih setia Tuhan bagi kami. Satu minggu dalam kegiatan dan kesibukan kami masing-masing, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu hadir menyertai kami bersama, sehingga kami boleh menjalani hidup di dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Banyak persoalan, banyak pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Namun satu hal yang kami syukuri kepadamu Tuhan, bahwa Engkau gembala baik bagi kami sebagai umat-Mu. Engkau senantiasa hadir tepat waktu, menopang, mengangkat kami, melepaskan kami dari setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, bahwa atas perkenanan-Mu Tuhan membawa kami ke tempat ini bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kiranya dalam ibadah yang kami lakukan saat ini, Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dalam tugas pekerjaan kami, sesuai dengan profesi kami masing-masing, Allah sudah memberkati dan menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kasih dan pertolongan-Mu. Di dalamnya kami boleh merasakan, menikmati berkat-berkat Tuhan melimpah di tengah kehidupan kami. Bersyukur kepadamu
anggota jemaat Tuhan mengalami dan merasakan Tuhan tetap menyertai, Tuhan telah mempertambahkan usia mereka. Terpuji namamu Bapa di surga, bahwasanya kasih setiamu kepada jemaatmu yang berulang tahun, Tuhan menolong memberkati, sehingga mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mempertambahkan usia mereka. Bagi anak-anak kekasih yang Tuhan telah karuniakan dalam rumah tangga kami, sehubungan dengan proses belajar yang mereka jalani 1 minggu ini, Tuhan juga hadir menyertai anak-anak kami dalam pendidikannya. Mereka boleh mengikuti proses belajar di sekolah, baik dari PAUD sampai mereka yang kuliah. Iya Bapa di surga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami, sehubungan dengan keputusan dalam sidang majelis jemaat. Tuhan, kami serahkan kepadamu setiap pelayananmu, kami serahkan. Tuhan turut campur tangan, mampukan kami Tuhan, serta memperlengkapi kami terus dengan hikmat kuasa serta wibawa surgawimu, bersama-sama sehati sepikir di dalam Tuhan, untuk mau bergandengan tangan mengangkat pelayanan Tuhan ini, sehingga kami jemaatmu selalu mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus, kami berdoa untuk para penatua diaken, seluruh anggota jemaatmu. Kiranya kami semua terus setia untuk mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Selagi hari masih siang, selagi masih ada waktu yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, biarlah waktu ini, biarlah hidup ini kami persembahkan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, pekerjaan jemaatmu sesuai dengan profesinya masing-masing kami bawa kepada Tuhan. Engkau memberkati, mampukan jemaatmu untuk bertindak seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu, dimanapun mereka melakukan tugas pekerjaannya. Tuhan pakai menjadi saksi-Mu sebagai saluran berkat-Mu dimanapun mereka bertugas. Kehadiran mereka sungguh-sungguh menjadi teladan, menjadi panutan bagi rekan-rekan sekerja mereka, sehingga mereka tahu bahwa di dalam kehidupan jemaatmu nyata kasih Tuhan, nyata kuasa dan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, berdoa anggota jemaatmu yang sudah memasuki masa pensiun dan yang sudah menjalani usia yang tua. Mari Tuhan terus topang mereka, kuatkan mereka dalam menjalani hidup, dalam memasuki masa pensiun. Kami sungguh percaya Engkau gembala kami yang baik, yang memperhatikan umat-Mu ini. Maka Tuhan juga akan menyatakan berkat-Mu dengan cara Tuhan, sekalipun mereka dalam masa pensiun. Yang menjalani masa tua, Tuhan juga terus kuatkan iman percayanya kepadamu,
dan mereka terus setia mengiring melayani-Mu Bapa. Berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan di tingkat klasis, secara khusus dalam klasis Makassar Timur. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis klasis bersama bidang-bidang pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi. Tuhan pakai mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu, sehingga pelayanan di tingkat klasis juga tetap berjalan dalam pimpinan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pertimbangan pengendalian Gereja Kibait, dan badan pemeriksa perbendaharaan Gereja Kibait bersama biro-biro dan juga staf yang bekerja di kantor sinode, para dosen yang mengajar di STT Kibait Makale bersama karyawan. Semuanya kami serahkan kepadamu Bapa. Tuhan memperlengkapi dan pakai mereka menjadi alat-Mu. Mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga biarlah nama-Mu dipermuliakan. Baru saja sidang majelis sinode dilaksanakan di Tanah Toraja. Kami berdoa keputusan yang telah diputuskan dalam sidang majelis sinode, Engkau Tuhan memberkati, baik itu menyangkut pelayanan-Mu, sehingga pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan pelayanan-Mu semakin maju dalam organisasi Gereja Kibait. Kami pun berdoa kepada Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang dimutasi, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Walaupun masih beberapa bulan ke depan, Tuhan kiranya menyertai dan menolong mereka dalam kesiapan mereka untuk pergi ke tempat pelayanan yang baru. Tuhan bawa hamba-hamba-Mu ke tempat pelayanan ini. Tentu kami percaya dan kami imani itulah maksud dan rencana-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan terus memperlengkapi dan pakai mereka dalam pelayanan ke depan ini. Ya Bapa di surga, berdoa kepada Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang dalam kondisi tubuh lemah karena sakit. Kami teringat hamba-Mu Bapak Edi Batuaru bersama istri kekasih. Kami berdoa ibu dari saudara kami Ririn. Kami berdoa untuk Ibu Seprianus, walaupun hadir pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Geri yang walaupun hadir di saat ini. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Roslina Marcen dalam pergumulan karena penyakit. Dan kami pun berdoa jika ada anggota jemaat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang tidak sempat kami sebut nama mereka, mari Tuhan hadir dan mengurapi mereka. Ulurkan tangan-Mu Bapa di surga yang penuh kuasa itu untuk menjamah tubuh jemaat-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk pembangunan rumah pastori di tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu, kiranya melalui kuasa Roh Kudus mengingatkan kami bersama, membuka hati dan pikiran kami tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sehubungan dengan pembangunan rumah pastori ini. Masih banyak dana atau biaya yang kami butuhkan. Kami mohon
kiranya Tuhan nyatakan berkat-Mu. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk panitia pembangunan, bahkan seluruh kami jemaat-Mu di sini, bersama-sama memikirkan ini, rindu untuk mewujudkan pelayanan ini. Karena itu jika ada berbagai hambatan, rintangan atau halangan yang akan menghambat pembangunan ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauhkan Bapa di surga. Karena itu buka hati kami dengan senang hati sukacita untuk mau melayani Tuhan sehubungan dengan pembangunan rumah pastori ini. Dan tentu tempat ini akan digunakan oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah jemaat Tamalan Rea, ditempati untuk memikirkan dan bergumul dalam menata pelayanan-Mu bersama seluruh jemaat-Mu, sehingga pelayanan di tempat ini terus maju dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, sehubungan dengan persuratan, baik itu tanah gedung gereja maupun menyangkut surat izin membangun, kami berdoa dan menyerahkan juga kepadamu Bapa. Engkau kiranya turut campur tangan. Tuhan memberi jalan bagi kami untuk kami tempuh, sehingga kami tidak salah, tetapi kami tetap dituntun dan diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang kami urus sehubungan dengan surat ini kelak boleh selesai dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi ini di muka bumi ini memberitakan firman-Mu. Engkau Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu yang disampaikan di tabur dapat menjadi kekuatan bagi umat yang mendengarkannya. Dan secara khusus kami berdoa untuk pelayanan pertukaran mimbar yang dilaksanakan dalam Klasis Makassar Timur. Hamba-hamba-Mu Tuhan pakai hari ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan karena itu kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Umar yang sudah hadir di tengah-tengah kami, yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu menjadi alat di dalam tangan Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi berkat kehidupan rohani kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau beserta kami sepanjang ibadah yang kami lakukan ini, dan biarlah kuasa Tuhan terjadi di tengah penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Kaum Wanita. Waktu dan kesempatan dipersilakan.
Mungkin masih ada jemaat Tuhan yang rindu memuji Tuhan, dipersilakan. Jikalau sudah tidak ada, terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semua yang hadir boleh diberkati. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yusuf Umma MTH. Namun sebelum itu, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 28 berpanji kitab yang suci. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Wajah Bapa ditunjukkan yang pada jalan. Wajah Bapa ditunjukkan yang limpah dengan rahmat-Nya, keselamatan dikabarkan pada bangsa yang berhilang. Kitab Allah yang berhikmah kepada hamba-Nya agar jiwa yang tersesat diangkatkan pada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami memuliakan nama-Mu Bapa, bahwa Engkau berkenan untuk membawa kami dari rumah masing-masing, supaya kami berada di rumah-Mu yang kudus dalam persekutuan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah memulai dengan memuji-muji nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, dan kini waktunya kami membaca dan merenungkan firman. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang adalah pengilham firman ini berkenan untuk menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun umat-Mu yang akan mendengarnya. Bersama-sama kami diberkati melalui pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur karena pengaturan Klasis Makassar Timur, maka pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan yang terhormat untuk hadir bersama Bapak Ibu dalam ibadah pagi di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu dalam kesempatan seperti ini saya sudah menyampaikan bahwa
besar kemungkinan tidak ada kesempatan lagi sebagai pekerja aktif untuk hadir kali berikutnya. Ternyata mungkin ini yang terakhir. Ya. 2 bulan lagi saya menyelesaikan pelayanan ini jika Tuhan berkenan, atau jika Tuhan pensiunkan ke atas. Sangat bersyukur bahwa jemaat Tuhan walaupun dengan banyak pergumulan yang Tuhan izinkan menjadi warna yang menjadi bunga-bunga dari pelayanan di tempat ini, tetapi jemaat Tuhan dengan semangat, dengan sukacita dapat menikmati persekutuan sebagai satu jemaat. Baik, saya mengajak Bapak Ibu kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya masih menggunakan terjemahan baru 1 karena saya berpikir kebanyakan jemaat masih menggunakan terjemahan 1, terjemahan baru 1. Nanti kalau sudah semua jemaat punya terjemahan baru 2, maka kita akan menggunakan terjemahan yang baru itu. Perhatikan Alkitab masing-masing dan saya membacakan Yohanes 10 ayat yang ke-9 dan 10 demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian kata firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar atau membaca firman Tuhan, menghayatinya dengan baik dan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita. Sesuai dengan tema yang diatur oleh gembala di tempat ini, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema Yesus Kristus adalah pintu. Yesus Kristus adalah pintu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pintu adalah bidang yang memudahkan sirkulasi antara ruang yang dilingkupi oleh dinding-dinding yang ada sebagai akses untuk keluar masuk. Pintu juga berfungsi mengalirkan udara ke dalam rumah sehingga kita dapat mendapatkan suasana yang baik dan menyenangkan. Pintu biasanya ditemukan pada bangunan rumah, kendaraan, lemari, atau sesuatu yang lain. Dan yang kekasih dalam Tuhan, dapat dikatakan bahwa fungsi pintu itu cukup beragam, baik yang sudah terbiasa kita lihat dan lalui maupun yang masih menjadi rahasia untuk kita. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini di Yohanes 10 ayat 9 dan 10, kita menemukan bahwa Yesus Kristus mengumpamakan dirinya. Yesus Kristus menggambarkan dirinya atau menyebutkan dirinya sebagai pintu. Pertanyaan kita adalah, apa maksud Yesus menyebut dirinya sebagai pintu? Pintu yang bagaimana yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus itu sendiri? Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita simak dengan baik agar kita dapat mengerti dan memahaminya, bahkan diberkatinya melalui pemahaman yang kita dapatkan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pintu untuk memperoleh keselamatan. Ayat 9.
Yesus Kristus adalah pintu untuk memperoleh keselamatan. Nah, yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai pintu, Yesus Kristus membuka akses keselamatan yang berganda dua. Atau yang mana yang itu bahasa Indonesia? Dua berganda atau berganda dua? Nanti yang ahli bahasa Indonesia dapat meluruskan. Saya pakai kata berganda dua. Yang pertama adalah keselamatan untuk masuk surga. Yesus adalah pintu keselamatan untuk masuk ke surga. Nah, banyak referensi di dalam Alkitab kita yang kita bisa baca agar dapat memastikan kepada kita tentang Yesus sebagai pintu untuk masuk surga. Misalnya, kita perhatikan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sana Yesus katakan, di sana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only one son, satu-satunya, tidak ada yang lain, tetapi dia berikan kepada manusia. Dia masuk ke dalam dunia ini, dia mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah untuk menyucikan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga dengan demikian kita layak untuk masuk ke surga. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelum ayat 6 ini, ada ayat 1, 2, dan 3, di mana Yesus memberikan wejangan sekaligus nasihat yang sangat baik, supaya ketika Yesus terpisah dari mereka, daripada murid-muridnya waktu itu dan orang percaya waktu itu, karena Yesus akan naik ke surga, supaya mereka jangan sedih, jangan bersusah hati, sebab Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, sederhananya seperti ini. Yesus masuk di surga, dia mendekat kepada Bapa, dan dia katakan, Bapa, tempat ini untuk Pak Seprianus. Lalu Bapa bilang, oh enggak bisa. Siapa itu Pak Seprianus? Dia orang berdosa. Dia tidak layak untuk masuk di sini. Sebab di tempat ini adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, dan tidak boleh ada sedikit noda dosa apapun itu datang ke sini. Lalu Yesus berkata kepada Bapa, betul itu. Pak Seprianus itu orang berdosa. Tetapi jangan lihat Pak Seprianusnya. Lihat darahku yang sudah tercurah di Bukit Golgota, yang telah menyucikan Pak Seprianus dari segala dosanya. Dengan demikian Bapa di sorga melihat Pak Seprianus bukan lagi sebagai seorang berdosa, tapi dia melihat sebagai seorang yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Karena itu Bapa bilang, iya, tempat ini tersedia bagi Pak Seprianus. Sehingga kapanpun Pak Seprianus meninggal atau mati, saatnya apakah secara pribadi Tuhan panggil, dia akan pergi ke sorga. Atau ketika Yesus datang kembali, semua yang percaya kepada Yesus akan pergi ke sorga. Yang jelas di sini yang kekasih di dalam Tuhan adalah Yesus adalah pintu untuk masuk keselamatan
di sorga. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan ayat yang ke-12, Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya di sini merujuk kepada Yesus Kristus. 12. Barang siapa memiliki anak, itu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu artinya apa, saudara? Ada satu pernyataan penting dari firman Tuhan, bahwa untuk masuk ke sorga hanya ada satu jalan, Yesus Kristus. Jesus only, no others. Banyak jalan ke Roma, kata orang. Itu betul. Bisa orang naik pesawat, bisa naik kapal laut, yang dekat di sana bisa naik mobil atau yang lain. Tapi pergi ke sorga cuman ada satu, Yesus Kristus. Kita bisa beragama yang sangat baik. Kita bisa memberi diri kita untuk pelayanan dengan tak punya hitungan apa-apa. Kita bisa berkeringat, berjeri lelah, bahkan memberikan semua yang kita miliki untuk kegiatan gerejawi. Tapi di luar Yesus, engkau tidak bisa masuk ke surga. Di luar Yesus, tidak ada jalan untuk masuk ke surga. Coba perhatikan sekali lagi Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini merupakan satu ayat kunci yang mengunci semua pikiran, pendapat, dan argumentasi apapun yang mengatakan ada jalan lain selain daripada Yesus. Memang akhir-akhir ini kita mendengarkan cerita tentang Kristen progresif. Kristen progresif itu berkembang sejak tahun 1960-an. Tetapi di Indonesia baru di dalam belakangan ini sangat marak. Apa pendapat Kristen progresif? Salah satu yang menonjol adalah mereka bilang bahwa keselamatan itu memang ada di dalam Yesus, tetapi bukan hanya di dalam Yesus. Masih ada di tempat yang lain, pada nama atau orang atau pribadi yang lain selain daripada Yesus. Karena itu saudara, jika bertemu dengan teman-teman dari penganut paham Kristen progresif, memang perlu berhati-hati. Karena mereka mengutip banyak ayat-ayat firman Allah, tetapi mereka mendirikan pendapat dan paham mereka di atas satu-satu ayat atau potongan-potongan ayat, dan tidak menghubungkannya menjadi satu kesatuan. Karena itu kita memang perlu untuk terus membaca firman Tuhan secara kontinuitas, secara terus-menerus, agar kita dapat melihat, memahami, dan mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak terjebak dan terperangkap di dalam berbagai pandangan-pandangan modern yang berkembang akhir-akhir ini. Ada lagi yang namanya paham postmodernisme. Ini bangkit di antara kaum cendekiawan, orang-orang pintar, sehingga banyak orang mengatakan karena ini muncul dari orang-orang pintar, maka pasti itu benar, sehingga banyak yang mengikuti. Apa pandangan
dari postmodernisme itu. Satu yang saya ingin sampaikan, mereka katakan bahwa Alkitab ini berisi firman Tuhan. Nah, pengakuan iman kita tadi yang kita baca bersama-sama tidak bilang begitu. Tadi pengakuan iman kita bilang, kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. The Bible is the word of God. Tapi pandangan dari postmodernisme, mereka bilang bahwa itu Alkitab berisi firman Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mereka bilang itu Alkitab itu tergantung dari orang yang membacanya. Kalau orang yang membaca itu mengerti dan menerima itu sebagai firman Tuhan, maka itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau orang yang membaca itu tidak mengerti atau tidak menerima sebagai firman Tuhan, maka itu bukan firman Tuhan, maka layak untuk disingkirkan atau dibuang saja. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa pandangan postmodernisme itu menolak objektivitas dari Alkitab, menolak bahwa Alkitab itu universal, sehingga mereka lebih banyak memasukkan pikiran, pendapat yang pada akhirnya menggoyahkan dan menyesatkan. Nah, kembali kepada topik kita tadi. Walaupun di sana sini di sekitar kita banyak pandangan yang berseliweran yang sangat mudah untuk menyesatkan kita, tapi kita memegang teguh pandangan bahwa keselamatan untuk masuk surga hanyalah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, keselamatan untuk memperoleh keselamatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Keselamatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pak Titus ketika secara sadar, bukan karena lagi mabok, dia menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara hukum, Pak Titus sudah pindah dari kehidupan kegelapan kepada terangnya yang ajaib, terang Allah yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Tetapi Pak Titus belum masuk di surga. Masih ada di bumi, di Tamalandea. Mungkin ada saatnya Pak Titus, saya belum pernah dengar, tapi mungkin ada saatnya dia marah-marah sama istri atau sama anak, gitu ya. Atau mengomel karena sakit, karena lelah bekerja, atau karena sesuatu yang lain. Karena di bumi ini ada banyak hal yang menimbulkan kelelahan, rasa capek. Karena itu yang kekasih di dalam Tuhan, orang lain bisa melihat Pak Titus, ini orang katanya sudah percaya Yesus, tapi kok hidupnya masih seperti kemarin, sama saja. Nah, yang kekasih dalam Tuhan, Pak Titus akan dan sedang menjalani keselamatan yang disebut keselamatan dinamis. Keselamatan yang masih akan berkembang dan terus berproses. Itu sebabnya Paulus kepada jemaat di Filipi katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Itu berbeda dengan Efesus pasal 2 ayat 8. Bicara mengenai keselamatan. Anak tangga itu. Nah, ini kehidupan sehari-hari, saudara. Itu sebabnya yang kekasih di dalam Tuhan, tidak cukup kita mengaku percaya Yesus, lalu kita diam di rumah berpangku tangan dan tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian yang akan membawa kita ke anak tangga yang lebih tinggi dalam hidup ini. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terdapat banyak tantangan yang sedikit banyak terkadang membuat iman kita goyah, terkadang membuat iman kita menjadi linglung, terkadang membuat kita bertanya, benarkah pilihan yang telah aku ambil? Jangan-jangan ini keliru, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini, dan banyak jangan-jangan. Katakanlah misalnya, saudara lihat slide berikut. Menjadi sulit, walaupun kita sudah berusaha sedemikian rupa. Pekerjaannya berat, sakit yang berkepanjangan, keamanan yang terganggu, dan lain-lain. Pernah Bapak Ibu mengalami? Iya. Semua ini terkadang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi bagi saya? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Apakah Tuhan sudah melupakan saya? Dan banyak pertanyaan yang serupa dengan itu. Saudara, itu semua menggambarkan bahwa kita sedang mengalami goncangan dalam menjalani kehidupan ini. Kita mengalami gelombang yang besar yang membuat kehidupan kita seperti perahu yang terombang-ambing dan kurang nyaman pastinya. Akan tetapi, dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Slide berikut, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagian terakhir dari ayat itu dia bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Apa maksud dari tangan kanan, saudara? Adakah sesuatu yang bermakna bagi kita sehingga firman Tuhan menuliskan tangan kananku yang membawa kemenangan? Kalau kita belajar secara teologis, kita mendapati bahwa tangan kanan itu selalu merujuk kepada otoritas, kekuasaan, kewenangan. Nah, kalau Allah memegang saudara dan saya dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan, siapa lagi yang akan menggugat saudara? Karena itu sudah berotoritas saudara. Bukan tangan sembarangan.
Kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru tentang apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 28, segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi, itu sebenarnya terjemahannya bukan kuasa, saudara. Itu bersumber dari bahasa Yunani exousia, dan itu bicara lagi sekali lagi mengenai otoritas. Artinya apa, saudara? Kalau kita walaupun sudah percaya Yesus, tapi tanpa otoritas ilahi yang menopang, yang mendukung, yang membackup kehidupan kita, kita ini lemah, saudara. Kita lemah. Kita mudah goncang, goyah, bisa kita ragu, kita bisa bimbang, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mau menimbang ulang mengapa saya percaya kepada Yesus. Karena dunia ini bagaikan lautan di mana ada gelombang-gelombang yang sangat dahsyat yang bisa menerpa kehidupan kita. Kekuatan kita adalah ketika kita berada di dalam tangan Tuhan yang berotoritas itu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, tidak pernah berubah. Dan sampai masa putih rambutmu aku mengendong kamu. Luar biasa, saudara. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau saya membaca ayat ini, saudara, itu semangat hidup saya itu menjadi tinggi sekali, saudara. Kalau saya terbaring di rumah sakit 4 atau 5 jam untuk cuci darah, saya ingat ayat ini, aku membaca ayat ini, itu semangat hidup saya naik, saudara. Naik. Itu artinya apa, saudara? Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, maka kita akan ada motivasi, kita akan ada semangat, kita akan ada dorongan, kita akan ada kekuatan. Sekalipun ada banyak tantangan yang menerpa kehidupan kita. Yesus dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang ayat ini ditujukan secara khusus kepada murid-murid yang diutus pergi menginjil. Tapi saya juga yakin bahwa ini berlaku secara universal bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena kita semua disebut sebagai ya pahlawan-pahlawan yang bekerja, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam ini. Jadi saudara, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama kita, dan kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, lalu untuk apa kita ragu dan bimbang dalam menjalani hidup kita sehari-hari? Bersama Yesus kita akan selamat. Selamat untuk masuk surga ketika Tuhan datang menjemput kita, dan selamat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, masing-masing maupun kita bersama-sama keluarga, dan khususnya sebagai satu jemaat Tuhan. Poin yang kedua, Yesus sebagai pintu, yaitu Yesus Kristus adalah pintu untuk memperoleh kenikmatan. Ayat yang ke-10. Yesus Kristus adalah pintu untuk memperoleh kenikmatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tak disangkal bahwa banyak orang telah memperoleh apa yang menjadi kerinduan hatinya. Misalnya, ia sudah pintar, punya gelar panjang, ia sudah kaya, punya ini dan itu,
dan ia sudah termasyhur. Namanya ada di mana-mana. Setiap orang mengenal dia, tahu dia. Akan tetapi yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pintar, menjadi kaya, dan menjadi termasyhur, belum berarti sudah mengalami kenikmatan yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Andai kata, kita berandai-andai Bapak Ibu, orang yang sudah pintar, sudah kaya, dan sudah termasyhur, mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang di dalam Natal Kibaik Batu Baradaya yang tempoh hari saya sebut sebagai summum bonum. Maka orang-orang Majus yang datang dari timur ke Yerusalem mencari Yesus tidak akan datang lagi. Sebab orang-orang Majus itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat berilmu, berpendidikan tinggi, piawai di dalam soal-soal pengetahuan. Mereka punya kedudukan tinggi di sebelah timur. Mereka ahli perbintangan. Sejatinya mereka sudah punya banyak hal. Tapi mereka rela, walaupun harus berjalan kaki, dituntun oleh bintang di langit. Belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada mobil, bahkan jalanan yang baik pun tidak ada. Sehingga berhari-hari mereka harus berjalan dengan perbekalan yang harus mereka usahakan sendiri. Mengapa saudara? Karena mereka tahu bahwa pendidikan baik, kekayaan baik, kemasyhuran baik, tapi bukan menjadi penentu prasyarat untuk mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya atau yang biasa saya sebut sebagai summum bonum dalam kehidupan ini. Pembacaan kita mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Anak kalimat saudara perhatikan baik-baik. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu berarti memperoleh kenikmatan yang sesungguhnya. Dan untuk memperoleh kenikmatan itu saudara, pintunya adalah Yesus Kristus. Yaitu dengan cara bersyukur, berserah, dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Saya pernah bertemu dengan seorang yang cukup kaya saudara. Kalau boleh juga dikatakan dia sangat kaya. Mobilnya sekian banyak di garasi. Rumahnya bertingkat. Pelayan di rumahnya cukup banyak. Sehingga tidak perlu pusing kepala mengurus pekerjaan sehari-hari di rumahnya. Karena dia teman saya dari SD, SMP dulu di kampung. Tapi dia berhasil di Jakarta, saudara. Saya bisa berkelakar dengan dia. Luar biasa. Kau ini orang yang sangat bahagia, sangat beruntung, diberkati luar biasa. Waduh. Dengan melirik, seolah-olah saya tidak memandang dia. Dia katakan, memang ada nasa maksudnya apa Pak? Oh, dalam hati saya maksudnya apa? Dan nasa maksudnya apa Pak? Nah, kata Pak di belakang itu besar artinya. Artinya apa? Semua yang dia sudah miliki, yang ada di dalam genggaman tangannya, belum memadai untuk memberikan kepada dia kenikmatan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, Yesus mengundang dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Orang bisa letih lesu walau ia sudah pintar, walau ia sudah kaya, walau ia sudah termasyhur,
Apalagi kalau orang bodoh, miskin, dan terpinggirkan, pasti dia merasa letih lesu, saudara. Akan tetapi ketika kita datang kepada Yesus Kristus yang adalah pintu untuk menuju kenikmatan, maka apapun keadaan kita, apapun situasi kita, dia menjamin engkau akan menikmatinya dalam segala kelimpahan. Jemaat Tamalandria, tentu kita tidak dapat menyembunyikan bahwa kita masih seadanya. Bersyukur Pak Geri dan keluarga mau meminjamkan ini gedung untuk kita pakai. Belum lagi kalau datang cicak-cicak berbunyi mengganggu segala hal. Tentu itu membuat atau meninggalkan keresahan-keresahan di dalam diri kita. Dan mungkin kita di rumah berdoa, masihkah hari Minggu ke depan saya akan ke Tamalandria untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak? Tapi saudara, saya ingin meyakinkanmu dengan firman Tuhan. Engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan dia untuk membawa kekuatan, membawa semangat, membawa dorongan, membawa motivasi kepadamu. Supaya engkau tidak terlena dan terjerembab di dalam ketidakberdayaan karena dunia ini dan segala keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Kita bisa sakit berkepanjangan, saudara. Tapi di dalam Yesus ada kekuatan setiap hari. Kita bisa tidak kaya, saudara. Walaupun tidak ada yang mau tidak kaya. Saya juga mau kaya, saudara. Saya bermimpi kalau sudah pensiun membangun rumah 3 lantai. Lantai 1 ruang tamu. Lantai 2 untuk tempat keluarga. Lantai 3 untuk mendekat ke surga. Tapi itu mimpi. Tidak semua kita diberkati dengan berkat jasmani, saudara. Walaupun kita sudah berusaha. Memang ada saudara-saudara kita yang diperkenan oleh Allah diberkati lebih daripada kita. Seperti teman saya yang saya bilang tadi di Jakarta. Jangan engkau iri hati kepada mereka. Jangan engkau cemburu. Dan jangan engkau merasa bahwa engkau tidak punya Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yang El Shaddai untuk bisa menolongmu. Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan kedaulatan Allah. Tuhan tahu kesanggupan kita untuk dapat membenahi atau menata atau mengurus apa yang dia berikan kepada kita. Kalau dia berikan kita 2, itu artinya dia melihat kita sanggup untuk mengurus 2 hal. Kalau dia berikan kita 3 atau 4 dan seterusnya, itu artinya Tuhan mempercayakan kita kemampuan untuk menangani. Intinya adalah bersyukur kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Dia. Sebab di dalam Dia engkau akan bahagia menikmati perjalanan hidupmu di dunia ini sampai Dia datang dan berkata, "Hei, sabarlah hambaku yang setia. Engkau sudah setia di dalam beriman di dunia ini. Sekarang tiba waktunya engkau masuk ke dalam kesukaan Tuhan yang sudah disiapkan bagimu." Moga-moga kalau kita boleh pinjam istilah orang lain, insya Allah boleh pinjam toh, itu kan bahasa. Moga-moga setiap kita di Tamalandria ini, yang tua, yang muda, laki-laki dan perempuan, tak ada yang terkecuali, engkau menikmati keselamatan yang berpintu pada Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap pagi engkau bangun, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Setiap malam sebelum engkau tidur, engkau bersyukur kepada Tuhan. Dan hari-hari berikutnya engkau jalani di dalam keyakinan anugerah Allah akan tercurah pada waktunya sesuai dengan kedaulatan Allah. Dan engkau akan terus bersyukur dan memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman.
Ya, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat melakukannya di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Dan kepada hambanya kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan terus memberkati dan memampukan di dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan masih percayakan. Tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai pengenalan pundi hari ini, pundi pertama berwarna hijau untuk persepuluhan dan kolekte, dan yang kedua pundi hitam untuk kas jemaat, dan yang ketiga dana Paskah. Dan di depan ada dua kotak, yaitu pembangunan dan penginjilan. Dan sebagai kolektor kita pada hari ini, Bapak Penatua Siprianus J. Ogot, yang kedua Ibu Diaken Paula Estepanus, dan yang ketiga Nyonya Berlina Yohanes. Dan doa persembahan sebentar oleh Diaken Nyonya Lilik Ferdinandus. Sambil kita membawa persembahan kita iringi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal. Terima
Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ada kesempatan yang baik kami boleh duduk sehidangan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan baru saja ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan menjadi pedoman, menjadi bekal, kekuatan kami di dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Uma yang telah menjadi saluran berkat rohani kami pada hari ini. Tuhan beri terus kesehatan yang baik, Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya, Tuhan berkati lebih lagi, dan juga berkati pula di dalam keluarga. Di dalam rangkaian ibadah kami juga pada hari ini ya Tuhan, kami telah membawa persembahan syukur kami. Ya Tuhan, sebelum kami gunakan di dalam ladang pekerjaan Tuhan, mari Tuhan berkenan memberkati seluruh persembahan umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menggunakannya di dalam pelayanan di tempat ini, menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketiga hamba Tuhan yang telah berjalan mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati juga di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam keluarga, terlebih setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, untuk kelanjutan ibadah kami ya Tuhan, kami mohon Engkau terus menyertai kami, memberkati kami semuanya, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Yusuf Uma MA. Namun sebelum itu, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 237 sampai bertemu kembali. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2.
Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah yang penuh rahmat dan anugerah, yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan dosa ke dalam terangnya yang ajaib di dalam Kristus Yesus, oleh bimbingan dan tuntunan Roh-Nya yang kudus, senantiasa membimbing, mengarahkan, dan membawa kamu hidup di dalam Kristus Yesus hari ini dan sampai hari Maranatha, Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yeremia Rendaeng. Shalom. Boleh berpisah. Shalom. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya akan membacakan berita gereja pada hari ini. Pertama-tama, Gembala Sidang, Penatua, Diaken dan segenap anggota Gereja Kibait Taman Raya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Bagi yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Jika membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Gembala Gereja atau majelis. Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Umar MTH atas firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi kami. Dan sampaikan selamat kami kepada juga jemaat di Batu Bara Dayak, Pak. Kami ini adalah rata-rata mantan dari jemaat Batu Bara Dayak. Sebagian. Selanjutnya yang mengambil bagian pada minggu depan, saya akan membacakannya. Liturgis Saudara Geri Kristian, doa syafaat Pendeta Fransiskus Rupa MA, penkhotbah Pendeta Roslina Marci MTH, kolektor Penatua Nyonya Ariani Walter, didampingi Penatua Ruth Titus dan Nyonya Rita Mesak. Dua persembahan Penatua Stefanus Patudeng, informan Penatua Christopher Pelalung, pemusik Yor Elsa Daitri, singers Saudari Lucky Valentino dan Gergelita. Operator LCD Saudari Cindy, penjemput tamu Diaken Nyonya Farida Octavianus dan Saudara Cynthia Kasih. Sebagai persembahan pujian dari PKP. Selanjutnya diucapkan selamat ulang tahun kepada hambanya Ibu Liakena Samnang. Kepada yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 pukul 18.30 bertempat di Gedung El Sadai. Liturgis Diaken Nyonya Ruth Yeremia, pemusik Saudari Valeri Cynthia dan penkhotbah Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Selanjutnya ibadah PKM Saudari Luki yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 15 atau sebentar, untuk sementara ditunda. Jadi ibadah PKM untuk sementara ini ditunda. Nanti kita dapatkan informasi selanjutnya. Demikianlah berita gereja yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bersalam-salaman satu dengan yang lain, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.